Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran bersama saya Pak BW, Guru SMP 2 Jekulo. Untuk kali ini kita akan belajar tentang himpunan. Yang kita bahas pada himpunan kali ini adalah yang pertama tentang pengertian himpunan, anggota himpunan, menyatakan himpunan, himpunan kosong, dan himpunan semesta. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengertian himpunan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Kumpulan siswa perempuan kelas 7H. Ini termasuk contoh himpunan. Kumpulan hewan berkaki 4. Kumpulan makanan 4. Kumpulan bilangan ganjil. Bandingkan dengan contoh yang bukan himpunan. Kumpulan siswa perempuan kelas 7H yang cantik. Perhatikan bedanya dengan yang contoh himpunan. Siswa perempuan kriterianya jelas. Tapi kalau siswa perempuan yang cantik, kriterianya tidak jelas. Kumpulan makanan yang enak. Ini juga bukan himpunan. Kumpulan bunga yang indah. Nah, perhatikan contoh himpunan dan contoh bukan himpunan yang sudah tertera ini. Kriterianya kalau himpunan itu sudah jelas, makanan. Nah, tapi kalau makanan yang enak, ini kriterianya tidak jelas karena kriteria enak ini tergantung dari selera satu orang dengan orang yang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di sini yang namanya himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas atau memiliki karakteristik yang sama. Nah, karakteristiknya sama atau definisinya jelas. Ini untuk pengertian himpunan. Nah, bagaimana memberi nama dan lambang himpunan? Himpunan diberikan nama dengan huruf kapital. Huruf kapital dari A sampai Z. Misalkan ada A, ada B, ada C, atau Y. Dari A sampai Z. Contohnya misalkan kumpulan hewan berkaki 4. Kita beri nama A. Nah, kita beri nama A. Sehingga kita tuliskan A adalah kumpulan hewan berkaki 4. Nah, jadi ini kita beri nama dengan huruf kapital. Apakah harus A? Tidak. Jadi ini yang penting huruf kapital. Nah, karena kumpulan hewan berkaki 4 tadi itu termasuk himpunan, maka kata kumpulan kita ganti dengan kata himpunan. Nah, karena tadi kumpulan hewan berkaki 4 termasuk golongannya himpunan. Karena kriterianya sama atau definisinya jelas. Maka A adalah himpunan hewan berkaki 4. Nah, kita beri nama A. Kumpulan bilangan prima. Kita beri nama dengan huruf P. Nah, kita beri nama dengan huruf P. Karena bilangan prima, kumpulan bilangan prima ini termasuk himpunan, maka kata kumpulan kita ganti dengan himpunan, sehingga P adalah himpunan bilangan prima. Himpunan dilambangkan dengan lambang kurung kurawal seperti ini nanti dibaca himpunan. Tinggal yang di dalam kurung nanti isinya apa. Jadi himpunan, kurung kurawal ini untuk menggantikan kata himpunan. Sehingga contohnya kalau misalkan di sini saya punya himpunan nama hari dalam 1 minggu. Kita beri nama B,
maka penulisannya bisa kita lambangkan seperti berikut ini. Jadi kata himpunan kita ganti dengan lambang kurung kurawal, sehingga dibaca B adalah himpunan nama hari dalam 1 minggu. Nah, ini dibaca B adalah himpunan nama hari dalam 1 minggu. Yang kedua, misalkan kumpulan bilangan kelipatan 3 kurang dari 50. Nah, maka ini bisa kita tuliskan menjadi K sama dengan, nah ini membacanya K adalah himpunan bilangan kelipatan 3 kurang dari 50. Jadi membacanya sama dengan yang atasnya. Ini untuk nama dan lambang himpunan. Nah, berikutnya kita bahas yang kedua, yaitu anggota himpunan. Apa itu anggota himpunan? Nah, sama seperti kalau anggota kelas 7H. Anggota kelas 7H. Siapa saja yang namanya anggota kelas 7H? Nah, maka itu sama. Jadi kelas 7H itu sebagai himpunan. Nah, anggota himpunan disebut juga dengan elemen himpunan. Jadi istilah anggota ada yang menggunakan kata elemen. Saya di sini menggunakan kata anggota. Perhatikan contoh. Saya memiliki himpunan hewan berkaki 4. Saya memiliki himpunan H. Saya beri nama H, himpunannya hewan berkaki 4. Nah, perhatikan hewan-hewan berikut. Ada kucing, ada kerbau, ada kambing, ada ayam, ada anjing, ada angsa, harimau, burung, sapi. Apakah semua himpunan ini menjadi anggota? Saya ulangi, apakah hewan-hewan ini, ada kucing, kerbau, ayam, anjing, angsa sampai sapi, apakah hewan-hewan ini itu menjadi anggota dari himpunan H, yaitu hewan berkaki 4? Mari kita analisa satu persatu. Yang pertama, kucing, kerbau, kambing, anjing, harimau, dan sapi. Ini adalah hewan-hewan berkaki 4. Berarti sesuai dengan kriteria yang ada di himpunan H. Maka kucing, kerbau, kambing, anjing, harimau, dan sapi ini disebut anggota dari himpunan H. Disebut anggota dari himpunan H, karena semuanya ini berkaki 4, hewan berkaki 4. Anggota atau elemen himpunan dilambangkan seperti ini, seperti huruf E, tapi bukan huruf E. Ini dibaca anggota himpunan. Ini dibaca anggota himpunan. Perhatikan yang kedua, ayam, angsa, burung. Ini hewan bukan hewan berkaki 4. Bukan hewan berkaki 4. Nah, karena bukan hewan berkaki 4, maka ayam, angsa, dan burung bukan anggota H. Bukan anggota H, karena H adalah hewan berkaki 4. Sedangkan ayam, angsa, dan burung ini bukan hewan berkaki 4, sehingga bukan anggota H. Nah, bukan anggota himpunan dilambangkan dengan lambang anggota dicoret. Ini dibaca bukan anggota himpunan. Dibaca bukan anggota himpunan. Sehingga dapat ditulis menjadi seperti ini. Kucing anggota himpunan H. Karena kucing termasuk hewan berkaki 4. Kambing anggota himpunan H. Anjing anggota himpunan H.
Ayam bukan anggota himpunan H, karena ayam bukan hewan berkaki 4. Burung juga bukan anggota himpunan H. Nah, ini untuk menyebutkan anggota himpunan. Sama seperti kalau kalian menyebut anggota kelas 7H. Siapa-siapa kalian sudah tahu, dan siapa yang bukan anggota kelas 7H. Pak Puji termasuk bukan anggota kelas 7H. Lanjut. Nah, kardinalitas himpunan adalah banyaknya anggota atau elemen himpunan. Banyaknya anggota himpunan itu disebut kardinalitas. Banyaknya anggota kelas 7H ada berapa? Nah, bisa dihitung. Sama di sini untuk himpunan. Kardinalitas himpunan dilambangkan dengan huruf N kecil dalam kurung. Kemudian yang di dalam kurung ini nanti adalah nama himpunannya. Nama himpunannya. Jadi lambang huruf N kecil ini menunjukkan kardinalitas himpunan atau banyaknya anggota himpunan. Perhatikan contoh berikut. Saya punya himpunan G. Himpunan G itu bilangan prima kurang dari 20. Bilangan prima kurang dari 20. Jadi himpunan G adalah himpunan bilangan prima kurang dari 20. Nah, kalian harus ingat bilangan prima itu yang bagaimana, sehingga nanti bisa mengetahui mana yang anggota dan mana yang tidak. Nah, anggota G atau anggota himpunan bilangan prima kurang dari 20 adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Ini adalah bilangan prima kurang dari 20. Kita hitung semuanya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sehingga karena ada 8 ini anggota G semuanya, maka dilambangkan dengan huruf N kecil dalam kurung huruf G. Ini adalah G, ini nama himpunan. Maka ini dibaca kardinalitas himpunan G atau dibaca banyaknya anggota himpunan G. Semuanya ada 8. Nah, kalau ini kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, kardinalitas himpunan kelas 7H sama dengan, nah, berapa banyaknya anggota kelas 7H semuanya? Ada 32 ya, berarti kardinalitas himpunan kelas 7H sama dengan 32. Nah, ini untuk kardinalitas himpunan atau banyaknya anggota himpunan. Lambangnya, perhatikan lambang penulisannya. Nah, ini dibaca banyaknya anggota himpunan G. Ada 8 atau kardinalitas himpunan G. Nah, ini untuk anggota himpunan. Nah, sekarang kita lanjut untuk yang ketiga, yaitu menyatakan himpunan. Menyatakan himpunan itu adalah menuliskan himpunan dengan himpunan yang sama, bisa kita tuliskan dengan lambang yang berbeda. Jadi menyatakan himpunan itu ada 3 cara. Menyatakan suatu himpunan ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan cara deskripsi, yaitu kata-kata. Contohnya seperti ini. A adalah himpunan bilangan ganjil lebih dari 10. Ini menuliskan himpunan dengan cara deskripsi. Ditulis dalam bentuk seperti ini juga termasuk golongannya menuliskan himpunan dengan cara deskripsi. A adalah himpunan bilangan ganjil lebih dari 10.
Ini cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu dengan cara tabulasi, yaitu menuliskan dengan mendaftar anggotanya. Jadi anggota-anggotanya dituliskan satu persatu. Nah, jadi contohnya seperti ini. Bilangan ganjil lebih dari 10. Ini kalau ditulis dengan kalimat seperti ini namanya cara deskripsi. Tetapi kalau bilangan ganjil lebih dari 10 ini kita tuliskan satu persatu, dibatasi dengan tanda koma ini, maka ini penulisan himpunannya dengan cara tabulasi atau mendaftar anggotanya. Ditulis satu persatu anggotanya. Nah, sama ini artinya, tetapi penulisannya dengan cara yang berbeda. Karena bilangan ganjil lebih dari 10, maka tidak ada habisnya, tidak ada akhirnya, maka kita ganti dengan lambang titik ini, titik 3 ini untuk melambangkan bahwa setelah 19 masih ada lanjutannya. Cara yang ketiga yaitu dengan cara notasi pembentuk himpunan. Perhatikan dengan cara notasi pembentuk himpunan, cara menuliskannya. Nah, anggota himpunan ini kita lambangkan dengan suatu variabel atau suatu lambang tertentu. Nah, misalkan ini huruf X. Nah, kemudian dibatasi dengan garis tegak. Dan X ini kriterianya adalah ini. Nah, penulisan seperti ini disebut dengan cara notasi pembentuk himpunan. Membacanya, A adalah himpunan X, di mana X adalah bilangan ganjil lebih dari 10. A adalah himpunan X, di mana X adalah bilangan ganjil lebih dari 10. Atau boleh ditulis dalam bentuk lambang seperti ini. Lebih dari 10, lambang lebih dari kan ini. Nah, lebih dari 10. Nah, maka ini membacanya X adalah A adalah himpunan A adalah himpunan X, di mana X lebih dari 10 dan X anggota bilangan ganjil. Nah, ini artinya sama, tetapi lambang penulisannya yang berbeda. Perhatikan. Cara deskripsi pakai lambang kalimat biasa. Deskripsi. Tabulasi menuliskan anggota-anggotanya. Jadi yang kalimatnya seperti ini itu anggotanya apa saja ditulis. Ini namanya cara tabulasi. Notasi pembentuk himpunan. Perhatikan penulisannya menggunakan lambang. Apakah ini harus X? Tidak. Biasanya diwakili dengan huruf kecil. Huruf kecil. Nah, bilangan ganjil sama bilangan ganjil. Lebih dari 10 sama lebih dari 10. Jadi ini lambang notasi pembentuk himpunan. Perhatikan contoh soal yang tentang menyatakan himpunan. Misalkan yang pertama saya punya ini. Diberikan himpunan P adalah himpunan bilangan kelipatan 3 antara 12 dan 30. Nyatakan dengan tabulasi. Yang B dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, cara jawabnya ya seperti ini. Tabulasi tadi menuliskan anggotanya. Kelipatan 3 antara 12 dan 30 apa saja. Antara berarti lebih dari 12, kurang dari 30. Bilangan kelipatan 3 berarti bisa diartikan habis dibagi 3 atau bisa dikalikan 3 kali suatu bilangan asli. Lebih mudah kalau kita hitung dengan habis dibagi 3, kelipatan 3, sehingga 15, 18,
21, 24, dan 27. Jadi ini bilangan kelipatan 3 antara 12 dan 30. Dituliskan dengan cara tabulasi. Kalau ini tadi dengan deskripsi. Bagaimana kalau dengan notasi pembentuk himpunan? Ya, kita lambangkan dengan ini. Lambang P adalah himpunan X, di mana X adalah bilangan kelipatan 3 antara 12 dan 30. Tetapi kalian harus bisa yang kedua ini, karena sering nanti yang ditulis adalah yang kedua ini untuk notasi pembentuk himpunan. Antara berarti lebih dari 12 kurang dari 30, berarti antara 12 dan 30. Perhatikan lambang penulisannya. Nah, contoh yang kedua, kalau misalkan saya punya dalam bentuk tabulasi, dituliskan anggota-anggotanya, nyatakan dalam bentuk deskripsi atau dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. Nah, maka untuk menuliskan deskripsi ini, ya kalian harus tahu 10, 12, 14, 16 sampai dengan 30 ini itu bilangan apa. Kalau sudah ketemu ini bilangan apa, dituliskan pakai deskripsi atau pakai kalimat biasa. 10, 12, 14, 16. Nah, ini misalkan ketemu bilangan apa ini? Oh, 10, 12, 14. Oh, berarti bilangan genap. Nah, berarti R adalah bilangan genap. Apakah begitu bilangan genap saja? Tidak, karena ada batasnya. Ini 10, ini 30. Berarti dari 10 sampai 30. Sehingga jadi kalimat R adalah bilangan genap dari 10 sampai dengan 30. Kalau kalian menemukannya bukan bilangan genap tetapi bilangan kelipatan 2, ya berarti di sini nanti tulisannya bilangan kelipatan 2 dari 10 sampai 30. Nah, yang saya tulis bilangan genap. Bilangan genap dari 10 sampai 30. Nah, ini dengan cara deskripsi. Jadi harus menemukan ini apa gitu. Kalau sudah ketemu, maka untuk membawa ke notasi pembentuk himpunan mudah. Dari sampai berarti lambangnya ini. Dari 10 sampai 30. Bandingkan dengan yang tadi yang antara. Tidak ada sama dengannya. Berarti himpunan R adalah himpunan X, di mana X lebih dari sama dengan 10, kurang dari sama dengan 30, dan X anggota bilangan genap. Karena tadi saya mengatakannya bilangan genap. Tapi kalau kalian misalkan menemukan bilangan kelipatan 2, ya sini tulis bilangan kelipatan 2. Ini untuk contoh yang kedua. Sekarang perhatikan contoh yang ketiga. Saya punya himpunan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. Nyatakan dalam bentuk deskripsi dan tabulasi. Nah, deskripsi ya tinggal ini dibaca. Kalau ini bisa membaca ini, maka tinggal menulis dalam bentuk kalimat. D adalah bilangan cacah. Sudah ada, berarti tinggal nulis B adalah bilangan cacah. Ini dibaca. Kurang dari 6, ya tinggal nulis D adalah bilangan cacah kurang dari 6. Bilangan cacah kurang dari 6. Nah, berarti bilangan cacah kurang dari 6. Ini artinya, tulisan ini itu artinya bilangan cacah kurang dari 6. Nah, kalau sudah tahu bilangan cacah kurang dari 6, kan tinggal menuliskan anggotanya, maka menjadi tabulasi. Bilangan cacah kurang dari 6 berarti 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini untuk menyatakan suatu himpunan.
Bagian yang terakhir untuk pertemuan kali ini adalah kita membahas himpunan kosong dan himpunan semesta. Himpunan kosong, kosong itu berarti tidak ada apa-apanya. Maka himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Bisa ditulis dalam bentuk deskripsi, tetapi ditulis anggotanya tidak ada. Anggotanya tidak ada apa-apanya, maka ini dibaca himpunan kosong. Atau lambangnya bisa lambang seperti ini. Jadi ini artinya sama, hanya beda lambang. Dibaca himpunan kosong. Contohnya adalah misalkan saya punya ditulis dalam bentuk deskripsi bisa. Bilangan ganjil antara 7 dan 9. Bilangan ganjil lebih dari 7 kurang dari 9. Bisa ditulis kalimatnya, tetapi kalau dicari anggotanya tidak ada. Bisa ditulis bilangan ganjil antara 7 dan 9, tetapi di sini tidak ada anggotanya, maka ini disebut himpunan kosong. P, himpunan kosong. Himpunan semesta, sekarang yang bagian kedua yaitu himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek yang sedang dibicarakan. Maksudnya begini, himpunan semesta dilambangkan dengan huruf kapital S. Huruf kapital S. Misalkan saya punya himpunan P yang anggotanya adalah bilangan 7, 11, 13, 17. Nah, kalian harus paham ini. Kita sedang membicarakan apa ini? 7, 11, 13, 17. Kalau ini kita memandangnya adalah bilangan prima, maka semestanya adalah himpunan bilangan prima yang memuat 7, 11, 13, 17. Nah, sehingga S-nya ini, himpunan semestanya ini misalkan 2, 5, 7, 11, 13, 17. Berarti himpunan semesta memuat yang sedang dibicarakan. Kita sedang membicarakan 7, 11, 13, 17. Ini ada himpunan yang memuat 2, 5, 7, 11, 13, 17. Berarti 7, 11, 13 ada di sini. Maka ini namanya himpunan semestanya dari P. Himpunan semesta dari P itu ini. Karena kita memandangnya ini bilangan prima, maka ini ada 2 dan 5. Atau, nah ini bilangan prima yang lebih banyak lagi. Tetapi 7, 11, 13, 17 tetap ada di sini. Ini namanya himpunan semesta. Karena himpunan ini memuat 7, 11, 13, 17. Berarti memuat anggota P. Atau yang lebih besar lagi, kita lambangkan dengan lambang deskripsi. Dengan nyatakan deskripsi. S-nya adalah himpunan bilangan prima. Nah, bilangan prima berarti 7, 11, 13, 17 atau anggota P ada di sini semua. Nah, ini kalau kita memandangnya adalah kita membicarakan bilangan prima. Tetapi kalau ini kita memandangnya itu bilangan ganjil, misalkan bilangan ganjil, maka untuk menemukan S-nya adalah kita seperti ini. 7, 9, 11, 13, 15, 17. Berarti ini bilangan ganjil dari 7 sampai 17. Anggota P ada di sini, ada, yaitu 7, 11, 13, dan 17. Maka ini juga termasuk himpunan semesta dari P. Nah, kita tuliskan himpunan bilangan ganjil yang lebih banyak lagi, ya seperti ini. Atau kalau kita tuliskan dalam bentuk deskripsi, ya kita lambangkan bilangan ganjil. Berarti anggota P 7, 11, 13, 17 ada di sini semua. Berarti ini namanya himpunan semesta dari P, dan masih banyak lagi. Kalau ini tadi kan kita memandangnya sebagai bilangan prima, ini kita memandangnya sebagai bilangan ganjil. Bisa saja nanti ini kita pandang sebagai bilangan asli, misalkan, kan bisa. Nah, jadi untuk menemukan himpunan semesta itu lebih dari satu jawaban. Demikian untuk materi himpunan kali ini. Silahkan dipelajari yang baik. Semoga kalian bisa berhasil dan sukses. Amin.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.